Halo, selamat siang anak-anak sekalian. Jumpa lagi dengan Pak Guru Hendrik, masih dalam edisi video pembelajaran dari rumah. Apa kabar hari ini? Pak Guru Hendrik berharap semua masih tetap dalam keadaan sehat ya. Jangan lupa tetap di rumah saja, jaga kesehatan, belajar dari rumah, tetap ikuti protokol kesehatan sesuai dengan anjuran pemerintah. Sudah tidak sabar kan untuk mengikuti video pembelajaran hari ini? Tetap semangat ya. Ikuti terus video pembelajaran dari rumah spesial bersama Pak Guru Hendrik untuk siswa-siswi kelas 5 SD Katolik Santa Maria. Semoga bermanfaat ya. Terima kasih. Baik anak-anak sekalian, sebelum memulai video pembelajaran matematika hari ini, Pak Guru Hendrik mau mengucapkan selamat datang, selamat bertemu kembali, dan selamat mengikuti pembelajaran semi online bagi siswa-siswi kelas 5 SD Katolik Santa Maria di tahun pelajaran yang baru 2020-2021. Pak Guru Hendrik berharap semoga tayangan video ini dapat bermanfaat bagi anak-anak dalam proses pembelajaran dari rumah. Silakan menyimak ya dengan baik video pembelajaran ini. Terima kasih dan selamat belajar. Baik anak-anak sekalian, materi yang akan kita bahas dalam video pembelajaran kali ini adalah mata pelajaran matematika. Nah, dalam pembelajaran matematika untuk kelas 5 SD, materi pertama yang akan kita bahas adalah tentang operasi hitung pecahan. Nah, dalam pembelajaran ini kita akan belajar tentang operasi penjumlahan pecahan, ada pula operasi pengurangan pecahan, serta cara menyelesaikan masalah tentang operasi penjumlahan dan pengurangan pecahan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, Pak Guru Hendrik berharap semoga setelah mengikuti video pembelajaran ini, anak-anak dapat melakukan operasi hitung penjumlahan pecahan dengan tepat. Anak-anak juga bisa mengurangkan berbagai bentuk pecahan, serta anak-anak mampu untuk menganalisa berbagai masalah yang melibatkan operasi penjumlahan dan pengurangan pecahan dalam kehidupan sehari-hari. Ikuti terus ya video pembelajaran hari ini. Tetap semangat dan terima kasih. Baik anak-anak sekalian, materi pertama yang akan kita bahas dalam bab 1 operasi hitung pecahan ini adalah penjumlahan pecahan. Nah, sebelum masuk pada materi penjumlahan pecahan, Pak Guru Hendrik mau sedikit mengingatkan kembali tentang arti dan berbagai bentuk pecahan. Nah, anak-anak, sebelumnya materi tentang pecahan ini sudah dipelajari di kelas 4. Mungkin masih ingatkah materi tentang pecahan ini? Atau jangan-jangan kamu sudah lupa lagi? Libur corona terlalu panjang, jadi mungkin materi-materi di kelas 4 sudah lupa semua kah? Pak Guru Hendrik berharap semoga tidak lupa ya materi-materi pelajaran di kelas 4. Nah, dalam tayangan video ini anak-anak bisa lihat ada bola yang dibagi menjadi beberapa bentuk pecahan. Ada bola merah 1/2 misalnya, ada bola biru 1/5 misalnya, bahkan ada juga bola ungu hingga 1/10, seperti itu. Anak-anak juga bisa lihat dalam tayangan video ini ada
beberapa jenis makanan yang dibagi dalam bentuk pecahan. Ada pizza, ada roti bakar, macam Pak Guru Hendrik sulapar kah. Nah, ada juga potongan harga tuh, lagi promo di toko buku, diskon 25%. Yang suka minum Milo siapa? Pasti ada kan? Nah, dalam tayangan video ini juga terlihat ada Milo yang berukuran 1,5 kg. 1,5 kg itu yang bagaimana ya? Nah, ada juga buah sirsak. Ada satu buah sirsak yang masih utuh dengan setengah dari buah sirsak. Kira-kira apa sih arti dari gambar-gambar ini? Apa hubungannya ya dengan pecahan? Nah, untuk lebih jelasnya, ikuti terus ya video pembelajaran ini. Tetap semangat. Terima kasih. Baik anak-anak, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan terkait gambar-gambar dalam tayangan video sebelumnya, Pak Guru Hendrik akan menjelaskan tentang arti dari pecahan dan berbagai bentuk pecahan. Pasti saja dalam keseharian anak-anak sering mendengar kata pecahan. Mungkin ada yang mulai berpikir, pecahan botol kah? Pecah beling kah? Atau mungkin ada yang teringat, wah Pak Guru, saya pernah kasih pecah mama punya piring di dapur. Banyak sekali pecahan kacanya. Itukah yang disebut pecahan? Nah, untuk lebih jelasnya, simak penjelasan dari Pak Guru ya. Pecahan adalah bagian atau potongan dari suatu kesatuan yang utuh. Seperti itu. Jadi, pecahan botol atau piring yang jatuh pecah di dapur lalu tidak mau kasih tahu sama mama, nah itu juga bagian dari pecahan. Seperti itu. Contoh lain misalnya, Pak Guru Hendrik punya kue ulang tahun. Pak Guru Hendrik potong sama besar, lalu dibagikan sama rata kepada 5 orang anak di kelas 5. Nah, setiap anak mendapatkan potongan kue ulang tahun sebesar 1/5 bagian. Mengapa 1/5? Karena kue ulang tahun yang tadinya 1 dibagi menjadi 5 bagian. Makanya setiap anak menerima potongan 1/5 bagian. Seperti itu. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, khususnya dalam pelajaran matematika, ada berbagai bentuk pecahan yang kita kenal. Di antaranya, yang pertama ada pecahan biasa. Pecahan biasa adalah pecahan yang terdiri dari pembilang dan penyebut. Contohnya, 1/5 tadi, ada juga 1/2, ada 3/4, 5/13, seperti itu. Nah, misalnya dalam pecahan 1/2, bilangan 1 yang di atas, itulah yang disebut pembilang. Sedangkan bilangan 2 yang di bawah, itu disebut penyebut. Seperti itu. Bentuk pecahan yang kedua ada pecahan campuran. Pecahan campuran adalah pecahan yang terdiri dari bilangan bulat dan pecahan biasa. Misalnya, anak-anak bisa lihat dalam tayangan video ini, ada 5 1/2, ada 3 2/5, kemudian ada 1 1/4, dan lain-lain. Nah, dalam pecahan campuran 5 1/2, misalnya, bilangan 5 itulah yang disebut bilangan bulat, dan 1/2 itulah yang disebut pecahan biasa. Seperti itu. Kemudian bentuk pecahan yang ketiga ada pecahan desimal. Nah, pecahan desimal adalah pecahan yang terdiri dari bilangan bulat dan bilangan-bilangan yang ada di belakang tanda koma. Nah, bilangan-bilangan yang ada di belakang tanda koma itu biasanya disebut bilangan persepuluhan, perseratusan, atau perseribuan, dan seterusnya, tergantung banyaknya angka di belakang koma. Seperti itu. Contohnya,
ada 0,5, itu pecahan desimal. Nah, jika ada satu angka di belakang koma, berarti nilainya per 10. Maka 0,5 sama dengan 5 per 10. Pecahan 5 per 10 apabila kita sederhanakan, kita bagi dengan bilangan 5, maka hasilnya adalah 1 per 2. 5 bagi 5 dapat 1, 10 bagi 5 sama dengan 2. Seperti itu. Contoh pecahan desimal yang lain misalnya 1,36. Anak-anak bisa lihat dalam tayangan video ini ada 2 angka di belakang koma. Nah, 2 angka di belakang koma nilainya per 100. Berarti 1,36 sama dengan 136 per 100. Tanda komanya dihilangkan. Penyebutnya kita pakai 100 karena ada 2 angka di belakang tanda koma. Seperti itu. Pecahan 136 ini terlalu besar, dan jika kita bagi, maka kita akan mendapatkan bentuk pecahan campuran, yaitu 19 per 25, seperti itu. Nah, bentuk pecahan yang lain adalah persen. Persen adalah pecahan dengan penyebut 100, dilambangkan dengan tanda atau simbol seperti yang ada dalam tayangan video ini. Nah, contoh 12%, itu berarti 12 per 100. Disederhanakan, dibagi dengan 4, 12 bagi 4 hasilnya 3, 100 bagi 4 hasilnya 25, menjadi pecahan 3 per 25, seperti itu. Contoh persen yang lain misalnya 50%. Persen berarti per 100. 50% berarti 50 per 100. Dapat disederhanakan dengan cara dibagi dengan 50. 50 dibagi 50 sama dengan 1. 100 dibagi 50 sama dengan 2. Maka hasilnya menjadi pecahan 1 per 2. Seperti itu. Untuk lebih jelasnya ikuti terus ya video pembelajaran ini. Terima kasih. Nah, anak-anak, setelah mendengarkan penjelasan terkait arti dari pecahan dan mengenal berbagai bentuk pecahan dalam tayangan video sebelumnya, sekarang kita masuk pada poin yang pertama tentang penjumlahan pecahan biasa dan pecahan campuran. Nah, dalam operasi penjumlahan pecahan, apabila penyebutnya sama, maka pembilangnya bisa langsung kita jumlahkan. Namun, apabila penyebutnya berbeda, maka kita harus menyamakan penyebutnya terlebih dahulu dengan cara mencari kelipatan atau KPK dari bilangan penyebutnya. Kemudian, setelah itu, barulah kita sesuaikan pembilangnya. Untuk lebih jelasnya, simak contoh berikut ini ya. Yang pertama, hasil dari 2 per 7 tambah 3 per 7 sama dengan titik-titik. Nah, karena kedua pecahan di atas berpenyebut sama-sama 7, maka dapat langsung kita jumlahkan pembilangnya. Jadi 2 per 7 tambah 3 per 7 sama dengan 2 tambah 3 per 7 sama dengan 5 per 7. Seperti itu. Jadi penyebutnya tetap 7, pembilangnya yang kita jumlahkan 2 tambah 3 sama dengan 5 per 7. Seperti itu anak-anak. Kita lanjut contoh yang kedua. Hasil dari 1 per 2 tambah 1 per 3 sama dengan titik-titik. Nah, dari soal ini, karena penyebutnya berbeda, maka langkah pertama yang harus kita ambil adalah menyamakan penyebutnya terlebih dahulu dengan cara mencari kelipatan atau KPK dari
bilangan penyebutnya, 2 dan 3, seperti itu. Nah, dapat anak-anak lihat dalam tayangan video ini, kelipatan 2 antara lain, kita mulai dengan 2, 4, 6, 8, 10, 12, dan seterusnya. Kelipatan 3 antara lain, kita mulai dengan 3, kemudian 6, 9, 12, 15, 18, dan seterusnya. Yang dimaksud dengan bilangan kelipatan, ini berarti bilangan-bilangan yang dijumlahkan berulang, seperti itu. Anak-anak bisa lihat kelipatan 2 misalnya, 2 tambah 2 sama dengan 4, tambah 2, 6, tambah 2, 8, tambah 2, 10, tambah 2 lagi, 12, dan seterusnya. Nah, bilangan-bilangan penjumlahan dengan 2 secara berulang seperti ini, itu yang disebut dengan bilangan kelipatan 2. Demikian hanya dengan bilangan kelipatan 3, berarti penjumlahan bilangan 3 secara berulang. 3 tambah 3, 6, tambah 3, 9, tambah 3, 12, tambah 3, 15, tambah 3 lagi, 18, dan seterusnya. Nah, dari bilangan kelipatan 2 dan kelipatan 3 ini, kita temukan bilangan yang sama pertama kali di kelipatan 2 dan kelipatan 3 adalah bilangan 6. Demikian hanya saat kita menentukan KPK dari 2 dan 3, KPK-nya sama dengan 2 kali 3 sama dengan 6. Maka penyebut yang sama yang kita gunakan adalah 6. Selanjutnya, ikuti terus tayangan video pembelajaran ini. Terima kasih. Nah, anak-anak, setelah mendapatkan penyebut yang sama, yakni 6 dalam video sebelumnya, selanjutnya kita akan menyesuaikan pembilangnya. Untuk menyesuaikan pembilang, maka cara yang harus kita lakukan adalah penyebut yang sama dibagi dengan penyebut yang pertama dikali dengan pembilang, seperti itu. Untuk lebih jelasnya dapat kita lihat dalam tayangan video ini, pecahan 1/2 tambah 1/3 sudah kita dapatkan penyebut yang sama lewat mencari kelipatan tadi. Penyebut yang sama yaitu 6. Nah, untuk menyesuaikan pembilangnya, langkah yang kita lakukan tadi, penyebut yang sama 6 dibagi dengan penyebut yang pertama, 6 bagi 2, 6 bagi 3. Anak-anak bisa lihat dalam arah tanda panah itu, Pak Guru Hendrik ada taruh tanda bagi di samping tanda panah yang pertama di bawah. Artinya penyebut yang sama 6 dibagi dengan penyebut yang pertama 2, 6 bagi 3, kemudian dikali dengan pembilang, berarti kali dengan 1 yang di atas. Ada tanda panah ke atas, tanda panah yang kedua, kemudian ada tanda kali di sampingnya, seperti itu. Maka pembilang yang dapat kita temukan adalah 6 bagi 2 dapat 3, 3 kali 1 sama dengan 3 per 6. Pembilang yang kedua, 6 bagi 3 sama dengan 2, 2 kali 1 sama dengan 2 per 6. Mengapa per 6? Karena penyebut yang sama yaitu 6 sudah kita temukan tadi, seperti itu. Nah, setelah pembilangnya disesuaikan, maka tinggal kita jumlahkan. 3 per 6 tambah 2 per 6 sama dengan 5 per 6, seperti itu. Pak Guru Hendrik berharap bisa simak ya dengan baik penjelasannya. Kita lanjut pada contoh yang ketiga. Hasil dari 4 per 15 tambah 6 per 10 sama dengan titik-titik. Nah, seperti contoh sebelumnya, karena kedua pecahan tersebut tidak sama penyebutnya, maka langkah pertama yang harus kita lakukan adalah mencari kelipatan atau KPK
kelipatan persekutuan terkecil untuk menyamakan penyebutnya dari kedua bilangan penyebut tersebut, 15 dan 10. Nah, bisa anak-anak lihat bilangan kelipatan 15. Ada 15 tambah 15 30, 30 tambah 15 45, tambah 15 60, tambah 15 lagi 75, dan seterusnya. Bilangan kelipatan 10, ada 10 tambah 10 lagi 20, 20 tambah 10 30, tambah 10 40, tambah 10 50, dan seterusnya. Nah, dari bilangan kelipatan 15 dan kelipatan 10, kita temukan bilangan yang sama pertama kali adalah bilangan 30. Itu berarti penyebut yang sama yang kita gunakan adalah penyebut 30. Sama halnya dengan menentukan KPK dari 15 dan 10. Bisa anak-anak lihat di sebelahnya, faktor dari 15 sama dengan 3 kali 5, faktor dari 10 sama dengan 2 kali 5. KPK dari 10 dan 15, untuk menentukan KPK diambil semua faktor. Jika ada faktor yang sama, ambil pangkat yang terbesar. Berarti dari faktor 15 dan faktor 10 kita ambil semuanya. Ada faktor 2, ada faktor 3, dan ada faktor 5. Maka KPK dari 10 dan 15 adalah 2 kali 3 kali 5. 2 kali 3 sama dengan 6, 6 kali 5 sama dengan 30. Maka jelas penyebut yang sama yang kita gunakan adalah penyebut 30. Selanjutnya ikuti terus tayangan video pembelajaran ini. Terima kasih. Oke anak-anak, setelah kita mencari kelipatan dari kedua bilangan penyebutnya, maka penyebut yang sama yang kita gunakan adalah 30. Selanjutnya kita akan menyesuaikan pembilangnya. Dapat anak-anak ikuti dalam video ini. Jadi 4/15 tambah 6/10, penyebut yang sama yang kita gunakan adalah 30. Untuk menyesuaikan pembilangnya, kita gunakan cara yang sebelumnya sudah Pak Guru Henrik jelaskan. Caranya, penyebut yang sama dibagi dengan penyebut yang pertama dikali dengan pembilang, seperti itu. Maka dapat kita lakukan 30 sebagai penyebut yang sama bagi 15 sama dengan 2 kali pembilang 4 sama dengan 8. Jadi 8/30. Kita lanjut lagi pembilang yang sebelahnya. Penyebut yang sama 30 bagi 10 sama dengan 3 kali 6 pembilang sama dengan 18. Maka kita dapat 18/30. Nah, setelah penyebutnya sudah sama, pembilangnya sudah disesuaikan, maka selanjutnya kita jumlahkan. 8/30 tambah 18/30 sama dengan 8 tambah 18, 26/30. Pecahan 26/30 masih besar, maka dapat kita sederhanakan dengan cara dibagi dengan bilangan yang sama. Bilangan yang kita gunakan di sini adalah bilangan 2. Maka 26 dibagi 2 sama dengan 13, 30 dibagi 2 sama dengan 15. Maka pecahan 26/30 setelah disederhanakan dengan bilangan 2, kita peroleh hasil 13/15. Jadi 4/15 tambah 6/10 sama dengan 13/15. Sudah tidak bisa kita bagi ataupun sederhanakan lagi seperti itu. Nah, anak-anak, apabila pecahan hasil akhirnya besar angkanya atau nilainya, dapat kita bagi jika pembilangnya lebih besar daripada penyebut, sampai kita mendapatkan hasil pecahan campuran, atau dapat kita sederhanakan dengan cara
dibagi dengan bilangan yang sama. Baik pembilang maupun penyebutnya dibagi dengan bilangan yang sama, seperti pada contoh di atas. Seperti itu. Ikuti terus ya video pembelajarannya. Selanjutnya kita akan masuk pada penjumlahan pecahan campuran. Tetap semangat belajar dari rumah. Terima kasih. Baik anak-anak, masih bersama Pak Guru Hendrik dalam video pembelajaran matematika. Kita masuk pada poin selanjutnya, masih dalam poin pertama, yaitu penjumlahan pecahan campuran. Nah, untuk menjumlahkan pecahan campuran, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah mengubah bentuk pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Bagaimana caranya? Caranya, bilangan bulat dalam pecahan campuran dikali dengan penyebut, kemudian dijumlahkan atau ditambah dengan pembilang. Selanjutnya, jika penyebutnya berbeda, dapat kita samakan terlebih dahulu penyebutnya dengan cara mencari kelipatan, seperti yang sudah Pak Guru Hendrik jelaskan dalam video sebelumnya. Setelah itu, barulah kemudian kita jumlahkan hingga mendapatkan hasil akhir. Baik itu lewat cara disederhanakan ataupun dibagi menjadi pecahan campuran, hasilnya dapat kita tentukan di akhir nanti. Untuk lebih jelasnya, simak contoh berikut ini. Contoh yang pertama, hasil dari 2 1/3 tambah 2/5 sama dengan titik-titik. Nah, terlihat jelas dalam contoh soal yang pertama ini ada pecahan campuran yaitu 2 1/3 dan pecahan biasa yaitu 2/5. Nah, anak-anak, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah kita ubah pecahan campuran 2 1/3 itu menjadi pecahan biasa dengan cara bilangan bulat dikali penyebut lalu ditambah dengan pembilang. Seperti itu. Untuk lebih jelasnya, anak-anak bisa lihat dalam tayangan video ini di bagian bawah ada bilang pecahan campuran 2 1/3, bilangan bulatnya 2 dikali dengan penyebutnya 3 sesuai dengan tanda panah yang Pak Guru Hendrik buat, ada tanda kali di sampingnya, kemudian ditambah dengan pembilang yaitu 1. Berarti 2 1/3 sama dengan 2 kali 3 sama dengan 6 tambah 1 sama dengan 7 per 3, penyebutnya tetap. Maka 2 1/3 dapat kita ubah menjadi 2 kali 3 6 tambah 1 sama dengan 7 per 3, seperti itu. Nah, selanjutnya 2 1/3 tambah 2/5 sama dengan, kita ubah pecahan campurannya menjadi 7/3 tambah 2/5 sama dengan titik-titik. Selanjutnya dapat kita ikuti dalam video pembelajaran ini. Ikuti terus ya, jangan kemana-mana, tetap di video pembelajaran matematika. Terima kasih. Nah, anak-anak, setelah mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa, selanjutnya kita akan menyamakan penyebutnya dengan cara mencari kelipatan atau KPK. 7/3 tambah 2/5. Penyebutnya ada 3 dan 5. Maka kita mencari kelipatan dari bilangan 3 dan bilangan 5. Bilangan kelipatan 3 antara lain 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, dan seterusnya. Itu bilangan-bilangan kelipatan 3 atau hasil perkalian 3. 3 kali 1, 3, 2 kali 3, 6, 3 kali 3, 9, 4 kali 3, 12, 5 kali 3, 15, 6 kali 3, 18, 7 kali 3, 21, 8 kali 3, 24, dan seterusnya. Seperti itu. Bilangan kelipatan 5 antara lain
Ada 5, kemudian 10, 15, 20, 25, 30, dan seterusnya. Nah, dari bilangan kelipatan 3 dan kelipatan 5, kita temukan bilangan yang sama pertama kali adalah bilangan 15. Demikian halnya dengan KPK dari 3 dan 5. 3 kali 5 sama dengan 15. Maka penyebut yang sama yang kita gunakan adalah penyebut 15. Selanjutnya kita sesuaikan pembilangnya. Jadi 2/1/3 tambah 2/5 sama dengan 7/3 tambah 2/5. Penyebutnya berbeda. Kita samakan dengan penyebut 15. Kemudian kita tentukan pembilangnya atau kita sesuaikan pembilangnya. Caranya seperti yang tadi sudah Pak Guru Hendrik jelaskan. Sekali lagi, penyebut yang sama dibagi penyebut yang pertama dikali dengan pembilang. Seperti itu. Maka penyebut yang sama 15 bagi 3 sama dengan 5 kali 7 sama dengan 35. Pembilang selanjutnya 15 penyebut yang sama bagi 5 penyebut pertama. 15 bagi 5 sama dengan 3 kali 2 pembilang. 3 kali 2 sama dengan 6 per 15. Nah, setelah menyamakan penyebutnya 15, menyesuaikan pembilangnya 35 dan 6, selanjutnya kita jumlahkan 35 per 15 tambah 6 per 15 sama dengan 35 tambah 6 sama dengan 41 per 15. Karena pembilangnya lebih besar daripada penyebut, maka dapat kita bagikan 41 bagi 15 sama dengan 2/11 per 15. Untuk lebih jelasnya dapat anak-anak lihat dalam tayangan video ini gambar yang bagian bawah. Pak Guru Hendrik bagikan 41 dibagi 15. 41 bilangan yang dibagi, 15 bilangan pembagi. 41 bagi 15 bilangan yang mendekati dikali dengan 15 mendekati 41 yaitu 2. Kalau kita pakai 3 di atas, maka 3 kali 15 sama dengan 45. Sudah lebih dari 41. Jadi kita pakai 2. 2 kali 15 sama dengan 30. Tulis 30 sejajar dengan 41. Satuan di bawah satuan, puluhan di bawah puluhan. Kemudian kita kurangkan. 41 kurang 30 sama dengan 11 atau sisanya 11. Nah, pecahan campurannya adalah hasil bagi ditambah dengan bilangan sisa pembagian lalu ditambah lagi dengan bilangan pembagi. Itu yang disebut pecahan campuran. Berarti 2/11 per 15. Itu pecahan campurannya. Seperti itu. Sekali lagi Pak Guru Hendrik ingatkan, pecahan campuran terdiri atas bilangan hasil bagi yaitu 2, bilangan sisa yaitu 11, dan bilangan pembagi yaitu 15. Maka 41 bagi 15 sama dengan 2/11 per 15 pecahan campuran. Seperti itu. Ikuti terus ya tayangan video pembelajaran ini. Semoga penjelasan Pak Guru Hendrik dapat dipahami dengan baik. Terima kasih. Oke anak-anak, kita lanjut pada contoh yang kedua, masih dalam materi penjumlahan pecahan campuran. Masih semangat kan ikuti video pembelajarannya? Baik, kita mulai. Hasil dari 2 5/7 tambah 1 1/3 sama dengan titik-titik. Terlihat jelas ada 2 pecahan campuran dalam soal tersebut. Ada pecahan 2 5/7 dan 1 1/3. Nah,
langkah pertama yang harus kita lakukan adalah mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Berarti pecahan 2 5/7 dan 1 1/3 kita harus ubah menjadi pecahan biasa. Setelah itu, kemudian kita menyamakan penyebutnya dengan cara mencari kelipatan atau KPK. Bisa langsung kelihatan dalam soal penyebut 7 dan 3, berarti berbeda. Maka setelah mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa, kita samakan dulu penyebutnya dengan cara mencari kelipatan. Jadi 2 5/7 tambah 1 1/3 sama dengan, anak-anak bisa lihat dalam gambar dalam tayangan video ini, bilangan bulat kali penyebut tambah pembilang. Itu cara untuk mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Berarti 2 kali 7 sama dengan 14. 14 tambah 5 sama dengan 19. Itu untuk pecahan campuran yang pertama. Sekali lagi, bilangan bulat 2 kali penyebut 7 sama dengan 14, tambah pembilang 5, 14 tambah 5 sama dengan 19/7. Kemudian pecahan campuran yang kedua, 1 kali 3 sama dengan 3, 3 tambah 1 pembilang sama dengan 4/3, penyebutnya tetap. Maka 2 5/7 kita ubah menjadi 19/7, tambah 1 1/3 kita ubah menjadi 4/3. Jadi sekarang 19/7 tambah 4/3 sama dengan titik-titik. Nah, bisa kita lihat dalam tayangan video ini penyebutnya berbeda, ada 7 dan 3. Maka langkah yang kedua adalah kita menyamakan penyebutnya dengan cara mencari kelipatan. Nah, bisa anak-anak lihat atau hitung bersama di rumah dengan orang tua bilangan kelipatan 3 dan bilangan kelipatan 7. Bilangan kelipatan 3, kita mulai dengan 3 6 9 tambah 3 12 tambah 3 15 tambah 3 18 21 24 dan seterusnya. Bilangan kelipatan 7 atau hasil perkalian 7, 1 kali 7 7, 2 kali 7 14, 3 kali 7 21, 4 kali 7 28, 5 kali 7 35, 6 kali 7 42 dan seterusnya. Jadi bilangan-bilangan hasil perkalian 7 itulah disebut bilangan kelipatan 7. Nah, dari bilangan kelipatan 3 dan kelipatan 7 kita temukan bilangan yang sama pertama kali adalah bilangan 21. Sudah Pak Guru Hendrik garis bawahi itu. Sama halnya dengan menentukan KPK dari 7 dan 3. KPK-nya sama dengan 7 kali 3 sama dengan 21 juga. Maka penyebut yang sama yang kita gunakan adalah 21. Jadi 2 5/7 tambah 1 1/3 kita ubah menjadi pecahan biasa. 19/7 tambah 4/3. Penyebutnya berbeda, kita samakan dengan penyebut 21. Selanjutnya kita sesuaikan pembilangnya. Caranya dapat anak-anak lihat dalam tayangan video ini, gambar yang di atas, cara menyesuaikan pembilang. Sekali lagi Pak Guru Hendrik ingatkan, caranya penyebut yang sama dibagi penyebut pertama dikali pembilang. 21 bagi 7 sama dengan 3. 3 kali 19 sama dengan 57. 3 kali 9 27, tulis 7, simpan 2. 3 kali 1 3 tambah 2 yang disimpan sama dengan 5, berarti 57.
per 21. Jangan lupa penyebut yang sama. Selanjutnya, pembilang yang berikut. Penyebut yang sama bagi penyebut pertama kali pembilang. 21 bagi 3 sama dengan 7. 7 kali 4 sama dengan 28 per 21. Maka setelah penyebutnya sama 21, pembilangnya disesuaikan 57 dan 28. Maka selanjutnya 57 per 21 tambah 28 per 21 sama dengan 85 per 21. Nah, seperti contoh yang pertama tadi, karena pembilang lebih besar daripada penyebut, maka pecahan 85 per 21 kita bagikan. Bisa anak-anak lihat dalam gambar di samping pembagiannya. 85 sebagai bilangan yang dibagi dengan 21 sebagai bilangan pembagi. 85 bagi 21. Kira-kira bilangan berapa di atas yang jika dikalikan dengan 21 hasilnya pas 85 atau kurang dari 85? Pak Guru Hendrik gunakan 4. Mengapa 4? Karena 4 kali 21 sama dengan 84. Itu mendekati 85, tidak lebih dari 85. Kalau Pak Guru Hendrik gunakan 5, maka 5 kali 21 sama dengan 105. 5 kali 1, 5. 5 kali 2, 10. 105. Sudah lebih dari 85. Berarti tidak bisa 85 kurang 105. Kecil kurang besar tidak bisa. Jadi kita pakai 4 di atas. 4 kali 21 sama dengan 84. 85 kurang 84 sama dengan 1. Maka pecahan campurannya bilangan hasil bagi digabungkan dengan bilangan sisa pembagian, gabung lagi dengan bilangan pembagi. Jadi pecahan campurannya 4 1 per 21. Seperti itu. Anak-anak bisa lihat arah panahnya mulai dari 4, kemudian 1, lalu terakhir 21. Berarti 4-nya bilangan bulat, 1-nya pembilang, dan 21-nya penyebut. Seperti itu. Pak Guru Hendrik berharap anak-anak dapat menyimak penjelasan materi ini dengan baik, sehingga nantinya dalam mengerjakan latihan soal di buku cetak matematika, anak-anak bisa menyelesaikan soalnya dengan tepat. Seperti itu. Ikuti terus video pembelajaran matematika dari rumah. Tetap semangat dan terima kasih. Oke anak-anak, selanjutnya kita masuk pada poin yang kedua tentang penjumlahan pecahan desimal. Perlu Pak Guru Hendrik ingatkan bahwa pecahan desimal adalah pecahan yang terdiri dari bilangan-bilangan persepuluhan, perseratusan, perseribuan, dan seterusnya yang ditulis dengan menggunakan tanda koma. Lebih tepatnya lagi berada di belakang tanda koma. Seperti itu. Nah, untuk menjumlahkan pecahan desimal ini, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah menyusun setiap bilangan pecahan desimal secara sejajar sesuai dengan nilai tempatnya. Artinya bilangan satuan di bawah satuan, koma di bawah koma sejajar, bilangan persepuluhan sejajar di bawah bilangan persepuluhan, dan seterusnya. Jadi selain bilangan-bilangannya sejajar, tanda koma pun demikian. Harus sejajar dalam susunannya. Untuk lebih jelasnya, ikuti contoh berikut ini ya. Contoh yang pertama, hasil dari 0,37 tambah 0,5 sama dengan titik-titik. Caranya mudah saja, anak-anak dapat lihat dalam tayangan video ini.
kita susun secara sejajar, 0,37 di atas, 0,5 di bawah. Bisa anak-anak lihat posisi bilangan satuannya 0 sejajar, tanda koma juga sejajar, bilangan persepuluhannya 3 sejajar dengan 5 di bawah, dan bilangan per seratusannya kebetulan 0,5 tidak punya bilangan per 100, yang ada hanya 0,37, bilangan 7-nya itu nilainya per seratusan, seperti itu. Maka langsung saja kita jumlahkan. 7 diturunkan, atau 7 tambah 0 sama dengan 7, 3 tambah 5 sama dengan 8, tanda koma diturunkan sejajar, 0 tambah 0 sama dengan 0. Maka 0,37 tambah 0,5 sama dengan 0,87, seperti itu. Contoh yang berikut, contoh kedua, hasil dari 0,15 tambah 0,642 sama dengan titik-titik. Nah, caranya dapat kita lakukan seperti cara pertama tadi. Jadi kita susun bilangan desimalnya sejajar sesuai dengan nilai tempatnya. 0 di bawah 0 sesama bilangan satuan, kemudian tanda koma juga sejajar. 6 di bawah 1 bilangan persepuluhan sejajar. 4 di bawah 5 nilai tempatnya bilangan perseratusan. Kemudian 2 terpisah, dia tidak punya teman bilangan perseribuannya, karena yang di atas hanya 0,15 sampai bilangan perseratusan, tidak ada bilangan perseribuan. Nah, selanjutnya tinggal kita jumlahkan. Di atas tidak ada bilangan, nilainya 0 tambah 2 sama dengan 2, 5 tambah 4 sama dengan 9, 1 tambah 6 sama dengan 7, tanda koma diturunkan sejajar, 0 tambah 0 sama dengan 0. Maka hasil dari 0,15 tambah 0,642 sama dengan 0,792. Pak Guru Hendrik berharap dengan dua contoh penjumlahan pecahan desimal seperti ini, anak-anak bisa langsung memahami penjumlahan pecahan desimal. Ikuti terus videonya, semoga tetap semangat dalam melaksanakan pembelajaran dari rumah. Terima kasih. Halo Stamel Lovers, masih semangat kan ikuti video pembelajarannya? Nah, sekarang kita masuk pada poin yang ketiga tentang penjumlahan berbagai bentuk pecahan. Nah, yang dimaksud dengan penjumlahan berbagai bentuk pecahan ini adalah di dalam satu soal operasi hitung penjumlahan terdapat lebih dari satu bentuk pecahan. Misalnya, dalam satu soal ada pecahan campuran tambah pecahan desimal tambah pecahan biasa, seperti itu. Atau contoh lain misalnya persen tambah pecahan biasa tambah pecahan campuran. Nah, seperti itu. Berarti dalam satu soal ada lebih dari satu bentuk pecahan yang akan dijumlahkan. Nah, untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh berikut ini. Contoh yang pertama, hasil dari 25% tambah 1/2 sama dengan titik-titik. Nah, caranya dapat kita lakukan. Cara yang pertama, kita harus menyamakan pecahan ke bentuk persen terlebih dahulu. Persen artinya pecahan per 100. Maka pecahan 1/2, yaitu pecahan biasa, harus kita ubah menjadi bentuk persen, sedangkan pecahan 25% tidak perlu diubah karena sudah dalam bentuk persen, yaitu 25%. Jadi caranya kita ubah 1/2 menjadi persen,
1/2 sama dengan 1 kali 50 per 2 kali 50. Mengapa kali 50? Karena persen berarti per 100. Penyebutnya harus 100. Bilangan 2 dikalikan dengan berapa yang kira-kira hasilnya 100. Maka yang tepat adalah bilangan 50. 2 kali 50. Maka untuk pecahan 1/2, apabila penyebutnya 2 kali 50 sama dengan 100, maka pembilangnya juga harus dikali dengan bilangan yang sama, 50. Seperti itu. Sekali lagi, maka 1/2 sama dengan 1 kali 50 per 2 kali 50 sama dengan 1 kali 50 sama dengan 50, 2 kali 50 sama dengan 100. Berarti hasilnya 50 per 100. Dapat kita ubah menjadi 50%. Mengapa? Karena persen artinya per 100. 50%, 50 per 100. 50 per 100 sama dengan 50%. Seperti itu. Atau cara yang lain untuk mengubah pecahan biasa 1/2 menjadi persen, bisa anak-anak lihat dalam tayangan video ini. Di sebelahnya 1/2 sama dengan 1/2 kali 100% total keseluruhannya. Maka dapat kita peroleh 1 kali 100 sama dengan 100 dibagi 2 sama dengan 50%. Seperti itu. Atau cara yang lain, 100% dicoret, 2 dicoret. 100 bagi 2 sama dengan 50. 1 kali 50 sama dengan 50%. Seperti itu. Maka setelah diubah pecahan biasa menjadi persen, soalnya akan menjadi 25% tambah 1/2 sama dengan 25% tetap tambah 50% sama dengan 75%. Seperti itu. Untuk cara kedua, ikuti terus video pembelajaran ini. Tetap semangat ya, jangan lupa menyimak dengan baik penjelasan dari Pak Guru Henry. Terima kasih. Baik anak-anak, jika pada cara pertama tadi kita sudah mengubah bentuk persen menjadi pecahan biasa, atau kita seragamkan semua bentuk pecahan menjadi pecahan persen, maka untuk cara yang kedua, kita menyamakan pecahan ke bentuk pecahan biasa. Maka pecahan 25% harus kita ubah menjadi pecahan biasa, sedangkan pecahan 1/2 tidak perlu kita ubah. Mengapa? Karena semua bentuk pecahan dalam soal ini untuk cara yang kedua kita ubah ke pecahan biasa. Jadi 1/2 tidak perlu diubah karena 1/2 merupakan pecahan biasa. Seperti itu. Jadi 25% jika diubah menjadi pecahan biasa sama dengan 25/100. Mengapa per 100? Karena persen artinya per 100. 25% sama dengan 25/100. Karena pecahan 25/100 tergolong besar, maka harus kita sederhanakan lagi terlebih dahulu, dibagi dengan bilangan yang sama, yaitu 5. Pembilang dibagi 5, penyebut juga dibagi 5. 25 bagi 5 sama dengan 5, 100 bagi 5 sama dengan 20. Maka 25/100 disederhanakan dengan 5, hasilnya 5/20. Ternyata 5/20 ini masih tergolong pecahan besar, maka harus kita sederhanakan lagi. Caranya kita bagi dengan bilangan yang sama, pembilang maupun penyebutnya. Kali ini kita bagi juga dengan 5. 5 bagi 5 sama dengan 1, 20 bagi 5 sama dengan 4. Maka 5/20 disederhanakan dengan 5, hasilnya 1/4. Jadi bentuk pecahan biasa dari 25% adalah 1/4. Nah, setelah persen diubah menjadi pecahan biasa, maka dapat kita tulis soalnya 25%
tambah 1/2 sama dengan 1/4 tambah 1/2. Bukan lagi 25%, tapi 1/4. Seperti itu. Nah, dapat anak-anak lihat dalam tayangan video ini, terdapat dua penyebut yang berbeda, penyebut 4 dan penyebut 2. Untuk menyamakan penyebutnya, maka cara yang harus kita gunakan adalah mencari kelipatan dari 4 dan 2. Nah, dari bilangan kelipatan 4 dan kelipatan 2, kelipatan 4 ada 4, 8, 12, 16, 20, dan seterusnya. Bilangan kelipatan 2 dimulai dari 2, 4, 6, 8, 10, dan seterusnya. Nah, dari bilangan kelipatan 4 dan kelipatan 2 ini, kita temukan bilangan yang sama pertama kali adalah bilangan 4. Maka penyebut yang sama yang kita gunakan adalah penyebut 4. Setelah menemukan penyebut yang sama, kita sesuaikan pembilangnya. Caranya sama seperti yang sudah dijelaskan oleh Pak Guru Hendrik sejak awal tadi. Penyebut yang sama dibagi penyebut yang pertama dikali pembilang. Anak-anak bisa lihat dengan bantuan gambar yang ada dalam video ini cara menyesuaikan pembilang. Penyebut yang sama 4 dibagi dengan penyebut yang pertama, ada 4 dan 2, kemudian dikali lagi dengan pembilang yang di atas. Ikuti arah tanda panah dari bawah ke tengah, kemudian dari tengah ke atas, disertai dengan tanda operasi hitungnya. Maka pembilangnya dapat kita sesuaikan menjadi 4 bagi 4 sama dengan 1, 1 kali 1 sama dengan 1 per 4. Jangan lupa penyebut yang samanya adalah 4. Kemudian pembilang yang kedua, 4 bagi 2 sama dengan 2, 2 dikali 1 pembilang sama dengan 2 per 4. Penyebutnya sama, 4. Maka sekarang sudah menjadi 1/4 tambah 2/4 sama dengan 3/4. Seperti itu anak-anak. Pak Guru Hendrik harap bantuan gambar dalam video ini bisa mengingatkan kembali ya penjelasan Pak Guru Hendrik di awal tadi tentang cara menyesuaikan pembilangnya. Oke, baik, kita lanjut pada contoh yang kedua. Hasil dari 1/4 tambah 0,8 sama dengan titik-titik. Nah, dari contoh ini kita bisa lihat ada dua bentuk pecahan sekaligus yang dijumlahkan dalam satu soal ini. Ada pecahan campuran dan pecahan desimal. Caranya, kita mengubah kedua pecahan tersebut ke bentuk yang sama, yaitu bentuk pecahan biasa. Jadi pecahan campurannya 1/4 kita ubah ke pecahan biasa, kemudian 0,8 pecahan desimal kita juga ubah ke pecahan biasa. Anak-anak bisa lihat dalam tayangan video ini 1/4 cara mengubahnya bilangan bulat kali penyebut tambah pembilang. 1 kali 4 sama dengan 4 tambah 1 sama dengan 5 per 4. Kemudian 0,8, satu angka di belakang koma, berarti nilainya per 10. 0,8 sama dengan 8/10. Pecahannya tergolong besar, kita sederhanakan dengan 2 dibagi dengan 2. 8 bagi 2 sama dengan 4, 10 dibagi 2 sama dengan 5. Berarti 0,8, satu angka di belakang koma, nilainya per 10 sama dengan 8/10, disederhanakan dengan 2 sama dengan 4/5. Maka bentuk soalnya sekarang 5/4 tambah 4/5. Nah, sampai di sini anak-anak lihat penyebutnya berbeda, ada 4 dan 5. Maka langkah selanjutnya kita harus menyamakan penyebutnya.
yaitu dengan cara mencari kelipatan dari 4 dan 5. Kita mulai dengan bilangan kelipatan 4. Ada 4, 8, 12, 16, 20, 24, dan seterusnya. Bilangan kelipatan 5 atau hasil perkalian 5, 10, 15, 20, 25, dan seterusnya. Nah, dari hasil kelipatan bilangan 4 dan 5 dapat kita temukan bilangan yang sama pertama kali adalah bilangan 20 atau KPK dari 4 dan 5. 4 kali 5 sama dengan 20. Maka penyebut yang sama yang kita gunakan adalah penyebut 20. Selanjutnya kita menyesuaikan pembilangnya. Caranya terlihat dalam gambar dalam tayangan video ini. Sekali lagi Pak Guru Hendrik ingatkan, cara menyesuaikan pembilang adalah penyebut yang sama dibagi dengan penyebut yang pertama dikali dengan pembilang. Maka 20 bagi 4 sama dengan 5. 5 kali 5 sama dengan 25 per 20, penyebut yang sama. Tambah pembilang yang kedua, 20 dibagi 5 sama dengan 4. 4 kali 4 sama dengan 16 per 20, penyebut yang sama. Maka 25 per 20 tambah 16 per 20 sama dengan 41 per 20. Nah, pecahan 41 per 20 ini dapat kita bagi. Mengapa? Karena pembilang lebih besar nilainya daripada penyebut. 41 apabila kita bagi akan dapat hasil dalam bentuk pecahan campuran, yaitu 21 per 20. Bisa anak-anak buktikan sendiri dengan mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. 2 kali 20 sama dengan 40, tambah 1 sama dengan 41 per 20. Seperti itu. Maka hasil akhirnya 1 per 4 tambah 0,8 sama dengan 21 per 20. Seperti itu. Pak Guru Hendrik berharap anak-anak bisa mengikuti dan menyimak video pembelajaran ini dengan baik, menyimak dengan seksama supaya bisa mengetahui cara menjumlahkan berbagai bentuk pecahan. Ikuti terus video pembelajaran ini, tetap semangat dan terima kasih. Baik anak-anak, selanjutnya kita masuk pada materi yang kedua tentang pengurangan pecahan. Nah, sama halnya dengan penjumlahan pecahan, dalam materi pengurangan pecahan ini kita akan membahas tentang poin yang pertama, pengurangan pecahan biasa dan pecahan campuran. Nah, perlu diketahui bahwa cara menyelesaikan pengurangan pecahan biasa dan pecahan campuran sama seperti cara menyelesaikan penjumlahan pecahan biasa dan pecahan campuran pada materi sebelumnya. Jadi operasi penjumlahan itu sama halnya caranya dengan operasi pengurangan pecahan biasa dan pecahan campuran. Yang membedakan hanya tandanya saja, tanda tambah dan tanda kurang. Nah, jika pecahan berpenyebut sama, maka bisa langsung kita kurangi pembilangnya. Namun jika penyebutnya tidak sama, maka harus kita samakan terlebih dahulu penyebutnya dengan cara mencari kelipatan atau KPK. Setelah itu barulah kita menyesuaikan pembilangnya. Untuk lebih jelasnya, ikuti penjelasan Pak Guru Hendrik berikut ini ya. Kita mulai dengan contoh yang pertama. Hasil dari 9 per 15 kurang 2 per 15 sama dengan 9 kurang 2 per 15.
penyebutnya kebetulan sudah sama-sama 15, jadi tinggal kita kurangi saja pembilangnya. 9 kurang 2 sama dengan 7/15, seperti itu. Jadi hasilnya 9/15 kurang 2/15 sama dengan 7/15. Kita lanjut contoh yang kedua. Hasil dari 5/6 kurang 2/4 sama dengan titik-titik. Nah, anak-anak bisa lihat dalam tayangan video ini jelas bahwa penyebut kedua pecahan ini berbeda. Ada yang berpenyebut 6, ada yang berpenyebut 4. Maka selanjutnya kita harus menyamakan penyebut terlebih dahulu. Caranya dengan mencari kelipatan dari kelipatan 6 dan kelipatan 4. Kelipatan 4, Pak Guru Hendrik minta anak-anak sebutkan dari rumah masing-masing dengan suara keras supaya tetangga semua dengar. Kita mulai dari 4 tambah 4 8 tambah 4 12 tambah 4 16 tambah 4 20 dan seterusnya. Bilangan kelipatan 6, kita mulai 6 tambah 6 12 tambah 6 18 tambah 6 24 dan seterusnya. Nah, dari bilangan kelipatan 4 dan kelipatan 6 tadi, kita temukan bilangan yang sama pertama kali adalah berapa? Ya, 12 pastinya. Maka penyebut yang sama yang kita gunakan adalah penyebut 12. Seperti itu. Selanjutnya, kita menyesuaikan pembilangnya. Caranya, Pak Guru Hendrik masih siapkan dalam gambar dalam tayangan video ini. Sekali lagi Pak Guru Hendrik ulangi caranya. Penyebut yang sama dibagi dengan penyebut yang pertama dikali dengan pembilang, seperti itu. Maka penyebut yang sama 12 bagi penyebut yang pertama sebelah dulu. 12 bagi 6 sama dengan 2. 2 kali 5 sama dengan 10 per 12. Jangan lupa 12 penyebut yang sama. Kurang, kita tentukan pembilang sebelahnya. 12 penyebut yang sama bagi 4 sama dengan 3 kali pembilang 3 kali 2 sama dengan 6 per 12. Maka sekarang jadinya 10/12 kurang 6/12. Karena penyebutnya sudah sama, maka pembilangnya tinggal kita kurangi. 10 kurang 6 sama dengan 4/12. Pecahan 4/12 tergolong pecahan bernilai besar, maka masih bisa kita sederhanakan. Caranya, kita bagi dengan bilangan yang sama, yaitu 4. Pembilang bagi 4, penyebut juga harus bagi 4. 4 bagi 4 sama dengan 1. 12 dibagi 4 sama dengan 3. Maka pecahan sederhana dari 4/12 sama dengan 1/3. Jadi hasil dari 5/6 kurang 2/4 sama dengan 1/3. Seperti itu. Nah, kita lanjut contoh yang ketiga. Pecahan campuran dikurangi. Hasil dari 3/4/5 kurang 2 1/2 sama dengan titik-titik. Cara yang pertama, kita harus mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Caranya masih ingat kan? Bilangan bulat kali penyebut tambah pembilang. Seperti itu. Kita ubah 3/4/5. 3 kali 5 sama dengan 15. 15 tambah 4 di atas sama dengan 19 per 5. Jangan lupa penyebutnya, tetap 5. Kurang, kita ubah pecahan campuran 2 1/2.
2 kali 2 sama dengan 4. Tambah 1 di atas sama dengan 5 per 2. Penyebutnya juga tetap 2. Seperti itu. Maka sekarang sudah tidak ada lagi pecahan campuran karena sudah kita ubah menjadi pecahan biasa, yaitu 19 per 5 kurang 5 per 2. Nah, sampai di sini anak-anak lihat, ternyata penyebutnya berbeda. Ada yang berpenyebut 5, ada pula yang berpenyebut 2. Maka langkah selanjutnya kita buat apa? Ya, kita samakan penyebutnya. Bagaimana caranya menyamakan penyebutnya? Masih ingat kan? Ya, caranya dengan mencari kelipatan dari 5 dan 2. Bilangan penyebut 5 dan penyebut 2. Kita mulai dengan kelipatan 2. Anak-anak ikut sebutkan ya dari rumah. Suaranya harus keras supaya tetangga juga dengar. Kita mulai kelipatan 2. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, dan seterusnya. Kita lanjut kelipatan 5, bilangan kelipatan 5. Kita mulai dari 5, 10, 15, 20, 25, dan seterusnya. Nah, apabila disusun bilangan kelipatan 2 dan kelipatan 5, kita temukan bilangan yang sama pertama kali, yaitu bilangan 10. Maka penyebut yang sama yang kita gunakan adalah penyebut 10. Nah, sampai di sini kita sesuaikan pembilangnya. Masih ingat kan caranya? Pak Guru Hendrik ingatkan ya. Caranya, penyebut yang sama dibagi dengan penyebut yang pertama dikali dengan pembilang. Seperti itu. Maka 10 dibagi 5 sama dengan 2 kali 19 sama dengan 38. 2 kali 9, 18. Tulis 8, simpan 1. 2 kali 1 sama dengan 2. Tambah 1 yang disimpan tadi sama dengan 3. Berarti hasilnya 38 per 10. Jangan lupa penyebut yang sama 10 kurang. Kita sesuaikan lagi pembilang yang kedua. Caranya 10 bagi 2 sama dengan 5. 5 kali 5 yang di atas pembilang sama dengan 25 per 10. Maka 38 per 10 kurang 25 per 10 sama dengan 13 per 10. Penyebutnya sudah sama, tinggal kita kurangi saja pembilangnya. Nah, pecahan 13 per 10 ini dapat kita bagi karena pembilang lebih besar dari penyebut. Nah, maka setelah dibagi 13 bagi 10, hasilnya sama dengan 1/3 per 10. Anak-anak dapat coba sendiri, buktikan sendiri. 1 kali 10 sama dengan 10, tambah 3 sama dengan 13 per 10. Seperti itu. Jadi pecahan 13 per 10 kita bagi, dapat hasil akhirnya pecahan campuran 1/3 per 10. Seperti itu. Pak Guru Hendrik berharap anak-anak bisa memahami ya penjelasan tentang pengurangan pecahan biasa dan pecahan campuran ini. Selanjutnya kita akan belajar tentang pengurangan pecahan desimal. Ikuti terus ya video pembelajaran ini. Tetap semangat dan terima kasih. Baik anak-anak, selanjutnya kita masuk pada poin yang kedua tentang pengurangan pecahan desimal. Nah, perlu diketahui bahwa cara menyelesaikan pengurangan pecahan desimal sama seperti cara menyelesaikan penjumlahan pecahan desimal. Jadi, caranya setiap bilangan pecahan desimal
harus disusun sejajar sesuai dengan nilai tempatnya. Jadi kalau anak-anak sudah bisa memahami penjumlahan pecahan desimal dalam video sebelumnya, maka untuk melakukan operasi pengurangan pecahan desimal, Pak Guru Hendrik pikir tidak terlalu sulit dong untuk menyelesaikannya. Nah, untuk lebih jelasnya, simak contoh berikut ya. Contoh yang pertama, hasil dari 0,75 kurang 0,52 sama dengan titik-titik. Nah, caranya kita susun sejajar bilangan pecahan desimalnya. Bilangan satuan di bawah satuan, persepuluhan di bawah persepuluhan, dan perseratusan di bawah perseratusan. 0 sejajar di bawah 0, 5 sejajar di bawah 7, dan 2 sejajar di bawah 5. Kemudian tinggal kita kurangkan. 5 kurang 2 sama dengan 3, 7 kurang 5 sama dengan 2, tanda koma diturunkan sejajar, kemudian 0 kurang 0 sama dengan 0. Jadi hasil dari 0,75 kurang 0,52 sama dengan 0,23. Seperti itu. Nah, kita lanjut contoh yang kedua. Hasil dari 0,8 kurang 0,25 sama dengan titik-titik. Nah, caranya sama seperti cara nomor 1 tadi. Jadi kita harus susun sejajar sesuai dengan nilai tempatnya. 0 satuan di bawah 0. Kemudian tanda koma sejajar. Angka 2 nilai tempatnya persepuluhan sejajar dengan 8. Sedangkan 5, karena dalam pengurangan kita tambahkan angka 0 sebagai pembantu di belakang 8 untuk berpasangan dengan angka 5, bilangan perseratusan. Nah, setelah itu tinggal kita kurangi. 0 kurang 5 tidak bisa, karena 0 kecil 5 besar. Jadi 0 pinjam 1 dari 8. Sekarang dia jadinya 10, bukan 0 lagi. 10 kurang 5 sama dengan 5, ditulis sejajar. 8 sudah pinjamkan 1 tadi ke 0, berarti dia sekarang sisa 7. 7 kurang 2 sama dengan 5. Tanda kurang diturunkan sejajar. 0 kurang 0 sama dengan 0. Maka hasil dari 0,8 kurang 0,25 sama dengan 0,55. Seperti itu. Pak Guru Hendrik berharap anak-anak bisa melatih ya dengan soal-soal latihan yang ada di buku cetak matematika. Semoga video ini dapat membantu anak-anak dalam proses pembelajaran dari rumah, khususnya dalam operasi pengurangan pecahan desimal. Seperti itu. Ikuti terus ya video pembelajaran matematika. Tetap semangat. Jangan lupa belajar dengan giat. Terima kasih. Oke anak-anak, masih semangat kan ikuti video pembelajarannya? Kita lanjut ya pada bagian yang ketiga tentang pengurangan berbagai bentuk pecahan. Nah, seperti halnya dalam penjumlahan berbagai bentuk pecahan, untuk menyelesaikan pengurangan berbagai bentuk pecahan, maka kita harus mengubah pecahan tersebut menjadi bentuk pecahan yang sama. Jadi, apabila dalam satu soal terdapat 2 atau lebih bentuk pecahan yang berbeda-beda, maka kita harus seragamkan terlebih dahulu bentuk pecahannya. Kita ubah menjadi pecahan desimal kah, atau kita ubah semuanya menjadi pecahan biasa kah, seperti itu. Setelah diubah menjadi pecahan yang sama, bentuk yang sama, barulah kita kurangkan pecahannya. Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh berikut ini ya. Contoh yang pertama, hasil dari 0,75 kurang 50% sama dengan titik-titik. Nah, dalam contoh yang pertama ini ada 2 bentuk pecahan yang berbeda. Ada pecahan
desimal, dan persen. Nah, untuk cara pertama, kita samakan kedua bentuk pecahan ini ke bentuk pecahan desimal. Berarti pecahan 50% kita ubah ke bentuk desimal, sedangkan pecahan 0,75 tidak perlu kita ubah. Mengapa? Karena 0,75 adalah bentuk pecahan desimal, seperti itu. Jadi yang perlu diubah hanya 50%-nya saja. Oke. Jadi 50% sama dengan 50 per 100. Persen berarti per 100. 50% berarti 50 per 100. Sama dengan 0,50. Dua angka di belakang koma, nilainya per 100. Maka 50 per 100 jika kita ubah ke bentuk pecahan desimal menjadi 0,50. Seperti itu. Maka hasil dari 0,75 kurang 50% sama dengan kita ubah 0,75 tetap kurang 0,50, hasil pengubahan 50% tadi sama dengan 0,25. Anak-anak bisa lihat pada gambar kecil di sudut kanan bawah pengurangan dua pecahan desimal. Seperti itu. Disusun sejajar sesuai nilai tempatnya. Kemudian 5 kurang 0 sama dengan 5, 7 kurang 5 sama dengan 2. Tanda koma diturunkan sejajar. 0 kurang 0 sama dengan 0. Maka hasil dari 0,75 kurang 50% sama dengan 0,25. Seperti itu. Tetap semangat ya, ikuti video pembelajarannya. Kita lanjut pada materi selanjutnya, yaitu tentang menyelesaikan berbagai masalah yang melibatkan penjumlahan dan pengurangan pecahan. Ikuti terus video pembelajarannya. Terima kasih. Baik anak-anak, kita lanjut ya. Untuk cara yang kedua, terkait dengan contoh yang pertama pada dalam video sebelumnya. Nah, pada cara yang kedua, kita samakan pecahan ke bentuk persen. Apabila tadi di cara yang pertama kita samakan ke bentuk pecahan desimal, maka cara yang kedua, kita ubah atau kita samakan pecahannya ke bentuk persen. Maka pecahan 0,75 harus kita ubah menjadi persen, sedangkan pecahan 50% tidak perlu diubah karena 50% adalah bentuk dari pecahan persen. Seperti itu. Jadi 0,75 kita ubah ke persen sama dengan 75 per 100. Mengapa per 100? Karena ada dua angka di belakang koma, nilainya per 100. Maka 0,75 sama dengan 75 per 100 sama dengan 75%. Karena persen berarti per 100, 75% berarti 75 per 100. Seperti itu. Maka 0,75 kurang 50% sama dengan kita ubah 0,75-nya menjadi 75% kurang 50% sama dengan 25%. Seperti itu. Nah, apabila anak-anak melakukan pembagian 25 per 100, maka akan dapat hasil yang sama seperti pada contoh atau cara yang pertama tadi. Seperti itu. Selanjutnya kita masuk pada contoh pengurangan berbagai bentuk pecahan, contoh yang kedua. Hasil dari 1/3/4 kurang 1,5 sama dengan titik-titik. Nah, dalam soal nomor 2 ini, contoh yang kedua ini, kita lihat jelas ada dua bentuk pecahan yang berbeda. Ada pecahan campuran dan
pecahan desimal. Nah, untuk menyelesaikan soal ini, caranya kita harus mengubah kedua bentuk pecahan tersebut menjadi pecahan biasa. Jadi pecahan campurannya kita ubah ke pecahan biasa, pecahan desimalnya juga kita ubah ke bentuk pecahan biasa, seperti itu. Jadi 1/3/4 kita ubah ke pecahan biasa. Masih ingat kan caranya? Bilangan bulat kali penyebut tambah pembilang. 1 kali 4 sama dengan 4, tambah 3 di atas, 4 tambah 3 sama dengan 7 per 4. Penyebutnya tetap 4. Seperti itu. Kemudian 1,5 pecahan desimal kita ubah menjadi pecahan biasa. Kita lihat 1,5 ada satu angka di belakang koma. Satu angka di belakang koma nilainya per 10. Maka 1,5 diubah menjadi pecahan biasa menjadi 15 per 10. Tanda komanya dihilangkan, penyebutnya per 10 karena ada satu angka di belakang koma. Seperti itu. Dari pecahan 15 per 10 masih dapat kita sederhanakan. Caranya kita bagi dengan bilangan yang sama, yaitu 5. Pembilang bagi 5, penyebut bagi 5. Itu cara menyederhanakan pecahan. Nah, 15 bagi 5 sama dengan 3, 10 bagi 5 sama dengan 2. Maka bentuk sederhana dari 15 per 10 adalah 3 per 2. Nah, sekarang kedua pecahan sudah kita ubah nih menjadi pecahan biasa. Pecahan campuran 1/3/4 sudah kita ubah jadi 7/4. Kemudian pecahan desimal 1,5 sudah kita ubah menjadi pecahan biasa 3/2. Selanjutnya kita kurangi. Nah, anak bisa ikuti lanjut yang di bawah. 7/4 kurang 3/2 sama dengan. Nah, kita lihat ternyata penyebutnya berbeda. Ada penyebut 4, ada penyebut 2. Maka langkah selanjutnya kita harus menyamakan penyebutnya terlebih dahulu. Caranya masih ingat kan? Kita mencari kelipatan dari penyebut 4 dan penyebut 2. Nah, dalam kelipatan 4 dan kelipatan 2, bilangan yang sama pertama kali adalah bilangan 4. 1 kali 4 dan 2 kali 2, seperti itu. Maka penyebut yang sama yang kita gunakan adalah 4. Nah, selanjutnya kita sesuaikan pembilangnya. Masih ingat kan caranya? Anak-anak boleh simak dalam gambar di bawah. Penyebut yang sama dibagi dengan penyebut yang pertama dikali dengan pembilang. Itu caranya. Jadi 4 bagi 4 sama dengan 1. 1 kali 7 sama dengan 7. Pembilang yang berikut, penyebut yang sama, 4 bagi 2 sama dengan 2. 2 kali pembilang di atas, yaitu 3. 2 kali 3 sama dengan 6. Per 4. Jangan lupa penyebutnya sudah sama, yaitu 4. Maka selanjutnya tinggal kita kurangi. 7 kurang 6 sama dengan 1 per 4. Seperti itu. Nah, dengan demikian materi kita tentang penjumlahan dan pengurangan berbagai bentuk pecahan sudah selesai. Selanjutnya kita akan masuk pada menyelesaikan masalah yang melibatkan penjumlahan dan pengurangan pecahan dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, Pak Guru Hendrik berharap semoga materi yang sudah Pak Guru Hendrik jelaskan lewat tayangan video pembelajaran ini dapat anak-anak simak dengan baik, dapat ikuti dengan baik, dan jangan lupa kerjakan soal-soal yang ada dalam buku cetak matematika di rumah. Seperti itu. Ikuti terus ya video pembelajaran ini. Kita lanjut pada materi selanjutnya. Tetap semangat. Terima kasih. Halo anak-anak sekalian.
Masih bersama Pak Guru Hendrik dalam video pembelajaran matematika untuk anak-anak kelas 5 SD Katolik Santa Maria. Nah, kita sampai pada poin yang ketiga, yaitu tentang menyelesaikan masalah penjumlahan dan pengurangan pecahan. Masih semangat kan ikuti video pembelajarannya? Jangan lupa makan siang ya. Nah, dalam kehidupan sehari-hari sering kita jumpai masalah yang berkaitan dengan penjumlahan dan pengurangan pecahan. Mungkin saja kita tidak sadar bahwa masalah tersebut berkaitan dengan penjumlahan ataupun pengurangan pecahan. Nah, sebentar akan Pak Guru Hendrik sajikan beberapa soal cerita. Dapat anak-anak ikuti juga lewat buku cetak matematika. Nah, untuk menyelesaikan soal cerita yang berkaitan dengan penjumlahan dan pengurangan pecahan, dibutuhkan kemampuan anak-anak untuk menganalisa atau memahami soal cerita tersebut. Nah, kemampuan menganalisa ini berarti anak-anak harus bisa memahami jalan ceritanya. Oh, soal ini menceritakan tentang ini. Nah, seperti itu. Kalau anak-anak sudah bisa menganalisa soalnya dengan tepat, bisa memahami isi dari soal ceritanya, maka Pak Guru Hendrik yakin anak-anak juga pasti bisa menyelesaikan soalnya dengan tepat, seperti itu. Untuk lebih jelasnya, Pak Guru Hendrik punya 2 soal cerita nih. Ikuti terus ya penjelasan Pak Guru Hendrik biar bisa menganalisa soal-soal cerita yang lain yang ada dalam buku cetak dengan tepat. Kita mulai dengan contoh yang pertama. Wiwi mempunyai pita merah dan biru. Panjang pita merah 5/8 meter. Panjang pita biru 1/2 meter lebih panjang dari pita merah. Berapa panjang seluruh pita milik Wiwi? Nah, seperti itu. Jadi, cara menganalisanya kita harus pahami jalan ceritanya. Oh, jadi Wiwi ini dia punya pita ada 2 warna. Satu warna merah, satu warna biru. Pita yang merah saja dia punya panjang 5/8 meter. Sedangkan pita biru panjangnya itu 1/2 meter lebih panjang dari pita merah. Oh, berarti 5/8 meter yang pita merah tadi harus lebih lagi 1/2 meter panjangnya. Nah, setelah menganalisa seperti itu, kita sudah bisa tahu bahwa dalam soal ini akan melibatkan operasi penjumlahan pecahan. Mengapa? Karena tadi panjang pita merah milik Wiwi 5/8, sedangkan pita birunya memiliki panjang 1/2 meter lebih panjang dari pita merah. Kata kuncinya ada di lebih panjang, seperti ini. Sebentar akan Pak Guru Hendrik jelaskan cara penyelesaiannya. Kita lanjut soal yang kedua. Johnny mendaki sebuah gunung setinggi 8,848 km. Wah, lumayan tinggi nih. Kayaknya gunung di Paniai ke apa ini? Pendakian pertama, Johnny mendaki setinggi 3,78 km. Pendakian kedua, Johnny mendaki sejauh 2,5 km lebih tinggi dari pendakian pertama. Berapa kilometer lagi Johnny harus mendaki hingga dia dapat mencapai puncak gunung? Seperti itu soalnya. Cara menganalisanya, kita pahami dulu jalan ceritanya. Oh, jadi Johnny dia ada naik gunung. Dia mendaki sebuah gunung. Gunung itu tinggi sekali. Tingginya 8,848 km. Nah, saat Johnny dia naik pertama, saat dia mendaki pertama, Johnny mampu mendaki setinggi 3,78 km.
Joni belum puas. Dia masih mau naik lagi terus sampai di puncak gunung. Kemudian Joni lanjut mendaki yang kedua. Nah, saat mendaki yang kedua, Joni berhasil mendaki sejauh 2,5 km lebih tinggi dari pendakian pertama. Artinya, pendakian pertama tadi 3,78 km. Di pendakian kedua, Joni naik lebih tinggi lagi, 2,5 km dari tinggi pendakian pertama, 3,78 itu. Nah, kira-kira masih tersisa berapa kilometer lagi baru Joni bisa sampai di puncak gunung yang setinggi 8,848 km itu. Nah, dalam soal ini ternyata kita bisa tahu bahwa ada dua operasi hitung pecahan, yaitu operasi penjumlahan dan operasi pengurangan pecahan. Untuk lebih jelasnya, ikuti terus ya video pembelajaran ini. Terima kasih. Oke anak-anak, setelah menyimak soal cerita pada tayangan video sebelumnya, sekarang waktunya kita untuk menjabarkan cara penyelesaiannya. Simak terus ya penjelasan dari Pak Guru Hendrik. Kita mulai dengan contoh yang pertama. Panjang pita merah sama dengan 5/8 meter. Jika panjang pita biru 1/2 lebih panjang dari pita merah, maka dapat kita tulis panjang pita biru sama dengan 5/8 tambah 1/2. Nah, sampai di sini anak-anak lihat penyebutnya ternyata berbeda, tidak sama. Ada penyebut 8 dan penyebut 2. Nah, langkah selanjutnya yang harus kita lakukan adalah menyamakan penyebutnya dengan cara mencari kelipatan dari penyebut 2 dan penyebut 8. Nah, apabila anak-anak jabarkan di rumah, tulis bilangan-bilangan kelipatan 2 dan kelipatan 8, maka kita akan temukan bilangan yang sama pertama kali. Kita simak sama-sama ya. Bilangan kelipatan 2 ada 2, 4, 6, 8, 10, 12 dan seterusnya. Bilangan kelipatan 8 kita mulai dengan 8, 16, 24, 32, 40 dan seterusnya. Nah, apabila dijabarkan bilangan-bilangan kelipatan 2 dan kelipatan 8, maka bilangan pertama yang sama yang akan kita jumpai adalah bilangan 8. Maka penyebut yang sama yang kita gunakan adalah penyebut 8. Seperti itu. Nah, selanjutnya setelah menyamakan penyebutnya, kita sesuaikan pembilangnya. Masih ingat kan caranya? Pak Guru Hendrik ingatkan sekali lagi ya. Untuk lebih jelasnya bisa lihat dalam gambar di tayangan video berikut ini. Caranya, penyebut yang sama dibagi dengan penyebut yang pertama, kemudian dikali dengan pembilang, seperti itu. Jadi dapat kita jabarkan penyebut yang sama 8 dibagi dengan penyebut yang pertama, 8 bagi 8 sama dengan 1. 1 kali 5 pembilang sama dengan 5/8. Jangan lupa penyebut yang sama. Kita lanjut penyesuaian pembilang yang kedua. Kita mulai dari bawah, penyebut yang sama 8 bagi penyebut pertama bagi 2, 8 bagi 2 sama dengan 4 kali pembilang di atas kali 1. 8 bagi 2 sama dengan 4, 4 kali 1 sama dengan 4/8. Nah, sekarang kita sudah menyesuaikan pembilangnya.
penyebutnya juga sudah sama. Sekarang tinggal kita jumlahkan. 5/8 tambah 4/8 sama dengan 9/8. Karena pembilang lebih besar daripada penyebut, maka dapat kita bagi 9 bagi 8 sama dengan 1/8. Maka panjang pita biru milik Wiwi adalah 1/8 meter. Nah, selanjutnya dalam soal tadi ditanyakan berapa panjang seluruh pita milik Wiwi. Maka dapat kita tulis panjang seluruh pita sama dengan pita merah tambah pita biru. Panjang pita merah seperti dalam soal kita ketahui 5/8 tambah panjang pita biru yang baru saja kita selesai menghitungnya 9/8. Nah, karena penyebutnya sudah sama-sama 8, maka pembilangnya tinggal kita jumlahkan. 5/8 tambah 9/8 sama dengan 5 tambah 9, 14/8. Nah, pecahan 14/8 ini bisa saja kita bagi karena pembilang lebih besar daripada penyebut. Bisa juga kita sederhanakan untuk mempermudah perhitungan. Nah, kita sederhanakan dengan bilangan 2. Kita bagi dengan bilangan yang sama, yaitu 2. Pembilang dibagi 2, penyebut pun dibagi 2. 14 bagi 2 sama dengan 7, 8 bagi 2 sama dengan 4. Bentuk sederhana dari 14/8 sama dengan 7/4. Nah, karena pecahan 7/4 pembilangnya lebih besar daripada penyebut, maka dapat kita bagi 7 dibagi 4 sama dengan 1/3/4. Seperti itu. Jadi, panjang seluruh pita milik Wiwi adalah 1/3/4 meter. Pak Guru Hendrik harap anak-anak bisa memahami ya penjelasan dari Pak Guru ini. Ya, kita lanjut pada contoh yang kedua. Diketahui bahwa ketinggian gunung yang ingin didaki oleh Joni adalah 8,848 km. Nah, pada pendakian pertama, hari pertama Joni dia berhasil naik setinggi 3,78 km. Seperti itu. Nah, kemudian Joni pulang. Hari kedua, Joni datang lagi. Ternyata pada pendakian kedua, Joni berhasil naik 2,5 km lebih tinggi dari pendakian yang pertama. Berarti dapat kita tulis pendakian kedua sama dengan 3,78 tambah 2,5. Disusun sejajar sesuai dengan nilai tempatnya dan kita akan dapatkan hasil 6,28 km. Seperti itu. Nah, jika tinggi gunungnya 8,848 km, Joni baru mendaki setinggi 6,28 km. Kira-kira masih tersisa berapa kilometer lagi di atas supaya Joni bisa sampai pada puncak gunung? Nah, dapat kita tulis sisa jarak yang harus didaki oleh Joni hingga mencapai puncak gunung adalah 8,848 kurang 6,28. Jadi tinggi gunungnya dikurangi dengan pendakian Joni, baru kita bisa tahu sisanya ada berapa. Nah, setelah dikurangi, disusun sejajar sesuai nilai tempat, kita dapatkan hasilnya 8 kurang 0, 8. 4 kurang 8 tidak bisa, pinjam 1 dari 8/10, dia jadi 14 sekarang. 14 kurang 8 sama dengan 6. Nah, 8/10 sudah pinjamkan 1 tadi ke 4, berarti
sekarang sisa 7. 7 kurang 2 sama dengan 5. Kemudian bilangan satuannya di depan 8 kurang 6 sama dengan 2. Jangan lupa komanya diturunkan sejajar. Maka hasil pengurangan 8,848 kurang 6,28 sama dengan 2,568 km. Jadi Joni masih harus mendaki setinggi itu 2,568 km baru Joni bisa sampai pada puncak gunung tersebut. Seperti itu. Nah, dengan demikian materi kita seputar operasi hitung penjumlahan dan pengurangan pecahan sudah selesai. Pak Guru Hendrik berharap anak-anak bisa menyimak dengan baik video pembelajaran ini sehingga anak-anak dapat menyelesaikan berbagai bentuk soal latihan yang ada dalam buku cetak berkaitan dengan penjumlahan berbagai bentuk pecahan, pengurangan berbagai bentuk pecahan, serta menyelesaikan masalah atau hal-hal atau soal cerita yang berkaitan dengan penjumlahan dan pengurangan pecahan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, demikian pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Semoga video pembelajaran ini dapat bermanfaat ya bagi anak-anak sekalian, khususnya dalam proses pembelajaran dari rumah. Tetap semangat ya, dan ikuti terus video-video pembelajaran selanjutnya dari Pak Guru Hendrik. Terima kasih dan sampai jumpa. Baik anak-anak, sekian video pembelajaran matematika untuk siswa-siswi kelas 5 SD Katolik Santa Maria. Pak Guru Hendrik berharap semoga video ini dapat membantu proses pembelajaran anak-anak dari rumah masing-masing. Semoga penjelasan yang Pak Guru Hendrik berikan hari ini dapat bermanfaat, dapat membantu anak-anak dalam menyelesaikan tugas dari rumah. Tak ada garing yang tak retak, jadi apabila ada hal-hal yang kurang berkenan dalam video pembelajaran ini, Pak Guru Hendrik mohon maaf ya. Semoga video pembelajaran ini dapat membantu anak-anak sekalian untuk lebih giat lagi, lebih semangat lagi dalam menjalani proses pembelajaran semi online dari rumah. Terima kasih dan sampai jumpa. Selamat belajar.